Motivasi saya untuk berkarir di industri asuransi berakar dari pengalaman dan keyakinan yang mendalam bahwa asuransi adalah salah satu pilar penting dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya di Indonesia. Pengalaman yang saya hadapi bahwa saya sering melihat kejadian-kejadian yang tidak terduga sehingga membuat terganggunya finansial karena terjadi risiko baik pada diri orang itu sendiri maupun pada keluarganya. Sebagai contoh pengalaman saya, dulu pada waktu sebelum krisis moneter sebelum tahun 98 itu saya membeli asuransi pendidikan. Pada waktu itu kurs US dollar itu masih di bawah 2000. Nah, kemudian terjadi krisis sehingga US dollar kursnya menjadi 15.000. Hal ini yang memotivasi saya untuk berkeyakinan bahwa betapa pentingnya asuransi bagi keluarga sehingga memberikan kelanjutan baik dalam pendidikan maupun kesehatan dan tentunya finansial itu sendiri. Visi utama saya adalah seperti halnya visi Simasjiwa yang telah dicanangkan adalah hadir dalam hidup Anda dan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Berawal dari visi dari perusahaan itu sendiri, maka saya sebagai pribadi dalam memimpin Simasjiwa tentunya ingin bertransformasi bahwa yang utama dalam visi saya adalah menjadikan perusahaan Simasjiwa ini menjadi perusahaan di era digitalisasi ini adalah transformasi digital. Saya melihat perkembangan industri di asuransi di Indonesia beberapa tahun ini masih sangat menjanjikan. Terutama kita di dalam perkembangan asuransi di Indonesia ini marketnya masih sangat menjanjikan karena kalau kita lihat dari data statistik OJK per Desember 2023 itu kalau di perbankan itu asetnya sudah mencapai 11.766 triliun. Sedangkan di asuransi sendiri masih mencapai 587 triliun. Dari situ kita dapat lihat bahwa betapa asuransi ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa berkembang dibandingkan dengan industri keuangan lainnya. Kalau kita lihat contoh nih dari data Statista bahwa penetrasi asuransi di Indonesia itu hanya 1,4%, sedangkan rasio premi terhadap PDB sebesar 1,1%. Sementara di Singapura telah mencapai sekitar 7,5% dengan rasio premi terhadap PDB mencapai 81%. Nah, hal ini menjadikan tantangan besar bagi asuransi Simasjiwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat asuransi itu sendiri. Masyarakat Indonesia masih berorientasi kepada asuransi yang mengandung unsur investasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai melihat produk-produk yang tradisional seperti kembali pada zaman awalnya asuransi itu ada Contohnya asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua atau lebih sering dinamakan asuransi legacy. Peran teknologi dan digitalisasi dalam mengubah cara kerja di asuransi sangat signifikan. Kami berada di tengah transformasi besar yang tidak
hanya mengubah cara beroperasi, tetapi juga pelayanan terhadap nasabah itu sendiri. Teknologi digitalisasi ya, khususnya sekarang ini yang menggunakan AI ya, itu khususnya untuk di operasional sangat bermanfaat sekali bagi proses di underwriting maupun di klaim, karena akan lebih cepat, akurat, dan tentunya memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu berperan juga meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan yang terkenal dengan istilah 247 ya. Jadi 24 jam dalam 7 hari kerja. Peluangnya masih sangat besar karena pada saat ini emansipasi sudah berjalan di negara kita khususnya ya, bahwa peluang untuk peranan wanita dalam memimpin atau di posisi-posisi strategis sangat diperlukan. Saya ingin memberikan contoh seperti saya itu perempuan yang berkarir dari mulai nol sehingga mencapai seperti saat ini. Jadi komitmen, disiplin, dan tentunya mempunyai mimpi untuk meraih mimpi itu, sehingga peluang untuk menjadi pemimpin bagi perempuan di Indonesia itu sangat berpeluang. Aspek yang paling penting mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manfaat asuransi adalah pemahaman tentang manfaat asuransi itu sendiri bagi masyarakat Indonesia. Sekarang ini banyak dilakukan di industri untuk literasi edukasi terhadap masyarakat Indonesia, betapa pentingnya asuransi itu karena akan melindungi secara finansial baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Sebagai contoh di negara-negara lain seperti di Singapura, di Thailand itu pemahaman mengenai manfaat asuransi sangat teredukasi sehingga masyarakat sudah paham mengenai betapa pentingnya perlindungan asuransi untuk diri sendiri maupun keluarganya, baik untuk kesehatan, pendidikan maupun kelangsungan di hari tuanya. Di Thailand banyak kampanye yang mengingatkan satu agenda bahwa kesadaran dan manfaat asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan asuransi pendidikan itu sehingga menjalankan hari tuanya itu lebih tenang dan lebih aman secara finansial. Dengan adanya program Indonesia Emas 2045 di mana agendanya adalah salah satunya mentransformasi ekonomi, tentunya peranan asuransi sangat penting. Karena dengan adanya keamanan dalam bidang finansial di masyarakat Indonesia, tentunya hal ini akan mendukung negara Indonesia untuk mencapai negara maju di tahun 2045. Baik. Pendekatan strategis yang saya lakukan dalam menciptakan inovasi produk asuransi yang lebih inklusif bagi berbagai segmen masyarakat, terutama perempuan, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini. Pertama, bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan pria, sehingga penting bagi kami untuk memastikan produk kami menjangkau dan melindungi secara efektif. Kami melakukan riset pasar komprehensif untuk memahami kebutuhan spesifik perempuan, seperti perlindungan kesehatan, pendidikan anak, keamanan finansial untuk masa depan. Kedua, menurut data dari data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, memperlihatkan bahwa penyebab kematian terbanyaknya di Indonesia adalah penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Kami berkomitmen untuk menyediakan perlindungan terhadap berbagai penyakit kritis dengan produk critical illness. Tantangan global saat ini ya, terutama dengan kondisi saat ini di Amerika maupun dengan adanya perang di negara-negara lain, itu membuat tantangan global yang cukup menantang lah gitu. Tetapi kami dari PT Asuransi Simas Jiwa tentunya sudah menyiapkan bagaimana menghadapi tantangan global tersebut.
khususnya di bidang investasi ya, karena itu terkait sekali dengan penurunan suku bunga yang akan dilakukan oleh Fed, dan juga tantangan dengan perubahan kepemimpinan pemerintahan yang baru. Tetapi kami tetap berkomitmen secara prudent untuk menginvestasikan aset-aset di Simasjiwa ini sesuai dengan kebutuhan produk itu sendiri. Faktor risiko juga kami amati seperti perang yang terjadi di negara lain. Juga di domestik kita akan amati bagaimana pemerintahan yang baru. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dicanangkan 5% per tahun, sedangkan pendekatan fundamental perusahaan kami lakukan secara prudent dalam memilih aset investasi dan untuk diinvestasikan secara optimal tetapi tidak mengurangi dari sisi keamanannya. Melihat tantangan global yang semakin kompleks, kami PT Asuransi Simasjiwa menyadari bahwa untuk tetap kompetitif dan relevan dalam jangka panjang, kami perlu mengadopsi beberapa strategi proaktif yang berfokus pada inovasi, kolaborasi, dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk layanan kami, mencakup pengembangan produk yang responsif terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah, termasuk produk yang lebih inklusif berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan analitik data dan kecerdasan buatan, kami dapat memahami tren dan perilaku nasabah dengan lebih baik, sehingga dapat merancang solusi yang lebih relevan. Yang kedua, transformasi digital. Dengan transformasi digital, tentunya kita akan meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi nasabah. Kami berinvestasi dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung transformasi digital tersebut. Melalui platform digital, nasabah dapat dengan mudah mengakses informasi layanan yang mereka butuhkan sehingga pelayanan menjadi optimal. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, tentunya berbasis teknologi, sehingga dengan perkembangan teknologi yang ada, sumber daya manusia di Simasjiwa ini tetap dapat mengikuti pengetahuan dan dapat menjalankan serta meningkatkan daya saing. Kolaborasi dan kemitraan ya. Dengan adanya kolaborasi dan kemitraan, khususnya di Simasjiwa ini karyawannya berbagai generasi ya, mulai baby boomer sampai dengan generasi Z. Sehingga dengan adanya kolaborasi, maka cross generasi itu akan menciptakan suatu karya atau kinerja yang sangat optimal. Karena satu sama lain akan saling mengisi dan memperkuat ide-ide yang menciptakan tentunya pelayanan dan servis yang lebih optimal. Yang terakhir adalah fokus pada berkelanjutan. Kami menyadari pentingnya berkelanjutan sehingga kita menciptakan produk-produk yang tentunya akan membuat perusahaan ini menjadi sustain. Karena dengan produk-produk yang kompetitif dan prudent tentunya, maka produk-produk tersebut akan selama bertahun-tahun pun tetap itu akan menjadikan produk-produk yang menjadi berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Perusahaan asuransi mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kami PT Asuransi Simasjiwa berkomitmen untuk mendukung dan berkontribusi dengan berbagai cara, menyediakan perlindungan dan akses. Produk asuransi dapat membantu melindungi individu dari risiko finansial yang dapat menghambat pembangunan. Dengan menyediakan produk asuransi yang terjangkau dan inklusif, kami dapat membantu masyarakat mengatasi risiko baik jiwa maupun finansial. Yang kedua, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kami berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya perlindungan asuransi melalui program edukasi
dan penyuluhan. Kami dapat memberdayakan masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan. Yang ketiga, investasi berkelanjutan. Sebagai perusahaan asuransi, kami memiliki tanggung jawab mengelola investasi, sehingga kita akan melakukan secara prudent dan menghentikan dari sisi berkelanjutan dan memperhatikan dari sisi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat, praktek bisnis yang bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk melancarkan praktek bisnis yang etis, transparan, dengan membangun budaya di dalam perusahaan yang berfokus pada integritas dan akuntabilitas. Kami dapat menciptakan kepercayaan di antara nasabah dan stakeholder. Dengan demikian, pendekatan ini kami percaya bahwa perusahaan asuransi, termasuk PT Asuransi Simas Jiwa, dapat memainkan peran yang penting mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Investasi berkelanjutan. Sebagai perusahaan asuransi, kami memiliki tanggung jawab untuk mengelola investasi secara prudent dan memperhatikan dari sisi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip utama yang saya pegang teguh bekerja adalah integritas, yang sangat terkait dengan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan. Di samping kejujuran, harus memiliki tanggung jawab secara moral, sehingga dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saya juga berusaha untuk menanamkan prinsip ini dalam budaya perusahaan dengan mendorong tim untuk berpegang pada integritas dan tanggung jawab moral. Kita menciptakan suasana di mana setiap anggota atau tim merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi dengan hal-hal yang positif. Hal ini meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan di antara kita, serta mendorong inovasi yang berakar pada nilai-nilai etis. Dengan memegang teguh integritas dan memenuhi tanggung jawab moral, saya yakin kita dapat menciptakan organisasi yang tidak hanya berhasil secara finansial, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Hal ini adalah komitmen yang saya percaya dan membawa kita lebih dekat pada visi jangka panjang perusahaan dan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Pesan saya kepada generasi muda, ya, punyalah mimpi setinggi langit dan kejarlah mimpi itu dengan penuh percaya diri dan komitmen. Tentunya hal ini bisa tercapai. Hal yang paling penting adalah disiplin, ya. Terus kedua adalah tidak pernah berhenti dalam belajar, ya, sehingga mengembangkan diri pada selamanya gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu belajar, ya. Dan terus bangun jaringan, ya, supaya kita banyak teman, relasi untuk supaya kita dalam berbisnis maupun dalam mengambil keputusan itu kita mempunyai banyak hal yang masukan maupun fokus pada hal-hal yang positif, dan jangan pernah takut mengemukakan pendapat. Untuk menjadi pemimpin itu diperlukan proses, tidak hanya sekejap akan menjadi seorang pemimpin, tapi melalui proses, sehingga dengan proses itu akan menjadi seorang pemimpin yang cukup handal.